Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan mempelajari mengenai teori dasar kemagnetan. Pada mulanya, magnet ditemukan dari suatu tambang logam. Ternyata ada logam yang dapat menarik logam besi, tapi tidak dapat menarik benda lain. Jadi, magnet itu apa? Magnet dapat didefinisikan sebagai logam tertentu yang dapat menarik benda-benda dari bahan logam tertentu. Jika kita di rumah punya paku, silet, jarum, klip, penutup botol, jarum pentul, plastik, karet, kain, pena, kawat, cincin, karton, pasir, tidak semua benda-benda itu bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang bisa ditarik oleh magnet. Jika kalian mencobanya, itu benda yang dapat ditarik magnet diantaranya paku, silet, jarum, klip, dan juga kawat. Nah, sifat bahan yang dapat ditarik oleh magnet terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik adalah logam yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat dan dapat dimagnetkan. Contohnya adalah logam-logam yang terbuat dari besi dan baja. Paramagnetik, logam yang ditarik oleh magnet dengan lemah dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya adalah platina. Dan yang ketiga adalah diamagnetik, merupakan logam yang mendapat tolakan oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya adalah seng dan emas. Tidak semua bagian magnet itu kuat menarik logam lainnya, hanya bagian-bagian tertentu. Yang sangat kuat untuk menarik logam lain adalah ujung-ujungnya. Ujung-ujung magnet ini disebut dengan kutub magnet. Ujungnya ada 2, maka kedua kutub magnet tersebut terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Bentuk magnet yang dapat kalian temui di rumah ada 5 macam, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet lingkaran, magnet ladam atau U karena bentuknya menyerupai huruf U, magnet silinder. Magnet tidak serta-merta langsung menjadi magnet. Ada bahan-bahan tertentu yang dapat dibuat. Cara membuat magnet diantaranya dapat dengan cara menggosok, mengaliri arus listrik, dan dengan cara induksi. Yang pertama, magnet atau sebuah logam yang dapat dimagnetkan itu dengan cara digosok. Digosoknya itu dengan cara satu arah. Sebuah logam itu digosoknya harus searah. Jadi magnetnya yang menempel pada logam lain yang asalnya bukan magnet itu digosoknya satu arah. Tidak boleh bolak-balik karena dapat mengacaukan medan magnetnya nanti. Nah, kutub yang dapat terbentuk adalah titik A merupakan kutub positif dan titik B merupakan kutub negatif. Cara kedua adalah dengan cara memberikan arus listrik pada sebuah batang logam. Logam ini asalnya tidak bermuatan magnet. Caranya, jika sebuah batang diberikan arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, arus listriknya mengalir. Yang logam ini dekat dengan kutub positif, maka dia akan menjadi kutub selatan. Sementara batang logam yang dekat dengan kutub negatif listrik itu dapat menjadi kutub utara.
Dan yang terakhir dengan cara induksi. Sebuah logam yang asalnya tidak bermuatan magnet atau bukan magnet didekatkan dengan magnet, maka batang logam tersebut bisa menjadi magnet atau benda yang dapat menarik benda lainnya. Kemudian magnet itu sifat kemagnetannya bisa rusak atau hilang. Caranya adalah pertama dipukul-pukul, kemudian kedua dipanaskan, yang ketiga dialiri arus bolak-balik. Sementara tadi kalau untuk membuat magnet adalah dengan cara mengaliri arus listrik searah. Jadi kalau untuk merusaknya kebalikan, harus diberi arus listrik bolak-balik. Nah, sifat magnet itu selain dapat menarik logam tertentu, ada jika kutub sejenis, kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan, sifatnya akan saling tolak-menolak. Dan kutub tidak sejenis jika didekatkan antara kutub selatan dengan kutub utara atau kutub utara dengan kutub selatan, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Suatu logam dapat tertarik oleh magnet pada jarak tertentu jika terlalu jauh, benda tersebut tidak tertarik. Namun, jika jaraknya relatif dekat, dapat tertarik. Berarti terdapat batasan gaya magnet. Nah, jika pada suatu percobaan magnet diletakkan di bawah kertas dan di atasnya diletakkan serbuk besi, maka tampak seperti pada gambar yang ini. Akan terbentuk sebuah garis-garis, ini serbuk besinya akan berubah, jadi bentuknya akan seperti ini kurang lebih. Nah, nanti di ujung-ujungnya terlihat dari ada kutub magnet itu lebih menarik serbuk besi daripada bagian tengahnya. Nah, garis-garis yang terbentuk ini disebutnya atau kita kenal dengan medan gaya magnet. Nah, medan gaya magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya tarik magnet. Nah, ini berarti masih ada ruangnya, ada gaya tarik magnetnya. Sementara kalau misalkan benda lain, serbuk besinya diletakkan di ujung sebelah sini, itu tidak akan tertarik oleh magnet karena di luar dari medan gaya magnetnya. Nah, medan gaya magnet itu arahnya dari kutub selatan akan mengarah masuk ke kutub utara. Jadi terus dari kutub selatan mengalir ke kutub utara arahnya. Bumi juga memiliki kutub magnet. Kalau sekarang sudah zamannya GPS, kita bisa menggunakan aplikasi untuk menentukan arah. Sementara bagaimana dengan orang terdahulu? Mereka memanfaatkan kompas. Kompas yang digunakan dapat menunjukkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Kutub utara magnet menghadap utara karena ditarik oleh kutub selatan magnet bumi yang letaknya di sekitar kutub utara bumi, atau kutub selatan magnet menghadap selatan karena ditarik oleh kutub utara magnet bumi yang letaknya di sekitar kutub selatan bumi. Dan bumi sebagai magnet sangat besar dengan kutub utara magnet bumi di sekitar kutub selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi di sekitar kutub utara bumi. Letak kutub magnet bumi tidak tepat
pada kutub utara dan kutub selatan bumi. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, kutub utara bumi itu harusnya sesuai poros gambar ini. Nah, dan tidak lurus, agak melenceng, agak miring. Yang ini sudut poros rotasi bumi, sementara garis ini adalah garis kutub selatan magnet bumi. Sementara itu medan gaya magnetnya dari selatan menuju ke utara. Nah, perputaran garis gaya magnet ini yang menyebabkan gravitasi bumi. Kita kenali yuk satu-satu beberapa istilah berikut ini. Pertama, deklinasi, penyimpangan arah jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi yang sebenarnya. Misalkan ini ujung kompas dan ini adalah garis normal yang terdapat pada kompas. Nah, sudut penyimpangannya ini, penyimpangan arahnya ini disebut deklinasi. Sementara inklinasi adalah sudut yang terbentuk. Sudut yang dibentuk oleh sumbu magnet jarum kompas dengan arah mendatar bumi. Kalau tadi deklinasi garisnya yang ini, sementara inklinasi adalah garisnya yang ini. Jadi sudut yang terbentuk antara penyimpangan jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi, sementara kalau inklinasi adalah garis yang terbentuk atau sudut yang terbentuk antara jarum kompas dengan arah mendatar bumi. Kemudian induksi magnet. Hans Christian Ørsted melakukan percobaan mengenai hubungan antara gejala kemagnetan dengan listrik. Dia menemukan bahwa di sekitar arus listrik timbul magnet. Jadi tadi yang bisa menyebabkan suatu logam bersifat magnet karena dialiri oleh arus listrik. Besarnya medan magnet itu dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirkan dan jarak antara kawatnya dengan logam dengan magnetnya. Hubungannya itu jika arus listrik yang dialirkan itu ke atas, maka medan magnet yang dihasilkan adalah berputar seperti ini, atau kita kenal dengan kaidah tangan kanan. Jika tangan kanan kita memegang logam, jempol itu akan menunjukkan arus listrik, sementara keempat jarinya itu menunjukkan arah medan magnet. Jadi jika arus listriknya mengalir ke atas, maka medan magnet akan berputar melawan arah jarum jam. Jika sebaliknya arus listrik mengalir ke bawah, maka medan magnet akan berputar searah jarum jam. Lalu, bagaimana jika arus listrik mengalir dari kiri ke kanan atau sebaliknya? Selamat mencoba. Arah panah yang mengelilingi kawat menunjukkan medan magnet, sementara di sekitar kawat berarus. Kemudian, kalau kawatnya tidak lurus melainkan bengkak-bengkok, arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi seperti gambar ya. Lalu penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dimanfaatkan dalam bel listrik, saklar, telepon kabel, loudspeaker, handphone, TV, radio, dan sebagainya. Kita bahas yuk satu-satu. Bel listrik. Pada bel listrik, elektromagnetik bekerja secara otomatis. Arus listrik
tersambung dan putus satu kali berlangsung dengan cepat pada jangkar sehingga bel berbunyi berulang kali atau berdering. Yang kedua adalah saklar. Relay bekerja pada saklar jarak jauh dalam rangkaian listrik. Cara kerjanya adalah jika saklar ditutup, arus listrik mengalir melalui elektromagnet. Selanjutnya, elektromagnet menarik jangkar besi lunak. Gerakan ini menyebabkan jangkar besi lunak menekan arus listrik. Jika saklar dibuka, maka arus yang melalui elektromagnet terhenti. Selanjutnya, kotak cat terbuka dan akibatnya berhenti berputar. Yang ketiga adalah telepon kabel. Kalau sekarang sudah musim handphone ya, tapi untuk perusahaan tertentu masih menggunakan telepon kabel. Prinsip kerjanya adalah pada saat getaran suara masuk melalui mikrofon, maka diafragma bergetar. Getaran ini menyebabkan butir-butir karbon di belakangnya terdesak. Ketika terdesak, hambatan butir-butir karbon ini menjadi lebih kecil sehingga kuat arus listrik mengalir menjadi lebih besar. Bila desakan suara besar, maka kuat arus listrik besar. Bila desakan suaranya kecil, maka kuat arus listriknya lemah. Di dalam pesawat telepon penerima, kuat arus listrik yang berubah-ubah itu diubah menjadi getaran suara sehingga terdengar ke dalam telinga. Dan loudspeaker yang terakhir